Oke, baik. Dari Bu Linda menyampaikan bahwa kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tadi saya lihat pada saat bergandengan ada yang susah bergandengan dengan teman kanan kiri karena sebelahnya kosong. Ya, biar sehat. Yang udah hafal gak usah pura-pura dan handphone. Ya. Melihat temannya kanan kiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa minta di antara kita. Gandengan dong. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Yang tujuh bersama kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sambil dilihat yang belum senyum suruh senyum, tolong ya. Tuhan Yesus satukan kita tanpa limbangan di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Mata saya berkeliling, saya sudah lihat semuanya sudah full smile ya. Sungguh satu sukacita saya melihat teman-teman bersukacita. Saya lihat hatinya. Saya lihat hatinya sudah tersenyum. Karena tadi waktu saya masuk, tadi pagi waktu saya masuk, dia panggil saya, Dede. Itu sudah senyum wajahnya. Jadi saya tahu ya. Gandeng sudah tadi sama Susan ya? Ayo, kalau belum nanti digandeng ya. Bintang satu gandengan dengan Susan ya. Sip. Baik, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, sekali lagi kita nyanyikan lagi, kami berkumpul memuji-Mu. Kita di sini hadir berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Lepaskan dulu, tinggalkan segala permasalahan-permasalahan yang ada pada kita. Nikmati sukacita dari Tuhan saat ini. Kami berkumpul memuji-Mu. Selamat datang Bapak. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang
berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh, ketiga yang pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh, ketiga yang bisa. Kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, Masih sikap berdiri, kita akan masuk doa pembukaan. Silahkan pada Bapak Ishak. Mari teman-teman, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Setelah pandemi 2 tahun ini Tuhan, Kau bolehkan kami berkumpul bukan karena kasih, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, tengah, sampai akhir. Juga Kau berkati bahwa firman Bapak Billy Rantang Tuhan, biarlah firman yang kami dengar, kabar baik, nafasnya Allah memberkati kami. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami penuh dengan sukacita dan pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ishak, silakan duduk teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan pada Ibu Linda. Pakai Ibu Linda lagi. Hari ini saya bebas mengatakan gue elu. Udah lama ngomong gitu. Ya kan? Gue ya udah lama. Biasanya kamu, saya ya. Ya. Apa? Oh iya. Tadi dari tadi kita belum mulai ibadah aja udah nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Tapi kita bangkit sekali lagi. Semangat, tetap semangat. Dalam Yesus. Lagu-lagu mau-mau-mauan. Kita bersaudara. Mari sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
kita menyiapkan hati kita menyembah Tuhan. 1-2 lagu, amin saudara. Saudara bisa lihat. Oke, ku tak membawa. Bapak di surga, kami tahu Tuhan bahwa waktu kami lahir ke dunia, kami tidak bawa apa-apa. Saat ini Tuhan dengan umur yang 55-an tahun, kami tahu meskipun kalau kami dipanggil, kami tidak bawa apa-apa Tuhan. Tapi waktu kami percaya bahwa kami mau taat setia, itu adalah modal kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan sekali lagi, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, namun taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Katakan sekali lagi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia. Kemana ku bawa Tuhan, hati yang menyembah, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya dekat kepadamu Tuhan, hati kami menjadi tenang Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun menjadi tentram ya Bapa. Yes. Amin Tuhan. Kami mau tenang, tenang ada di dalam Engkau Tuhan. Yes. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Bukan hanya di telinga kami Tuhan, tapi di dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Dari hadirat-Mu yang dinyatakan ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya boleh minta Pastor Pendeta Indala Billy Lentang, mic-nya itu tadi, boleh nggak? Saya percaya bahwa setiap kita udah lama yang nggak ketemu. Saya terakhir ketemu Billy. Pertama kali nih gue gak bisa khotbah. Tes. Ini. Tes. Bisa? Pilih bisa ke kanan ke kiri, Oh. ke depan. Wow. Oh, nggak boleh sih. Oke. Ya, aku grogi banget. Terakhir 36 tahun lalu ketemu, kita masih bandel semua, suka tawuran. Captun ya dulu ya. Gua nggak, kita pulang. Sekarang ketemu, masa gua khotbahin kan? Wow. Oke, gue tahun 86 waktu habis lulus sama Ucok, tau ya? Ucok ya. Tadi gue ajak tapi dia nggak bisa. Gue berangkat sama dia ke sekolah yang bokap gue kirim gue waktu itu, sekolah Kristen lah. Jadi gue berontak, belum bertobat lah ya. Jadi akhirnya mengeluarkan diri gue dari sekolah itu dan kemudian berontak lah sama bokap. Dan gue bilang gue mau sekolah di luar, nggak mau diatur. Karena sekolah itu ada chapelnya, harus datang terus kalau nggak datang ke chapel didenda $50 dan seterusnya. Gue nggak suka. Habis dari SMA 1 terus ke sekolah Kristen yang waduh, pokoknya bertolak belakang. Akhirnya gue mengeluarkan diri dan selesai. Gue buktikan sama bokap gue selesai S2 dengan gue bayar sendiri akhirnya. Jadi gue berontak, gue nggak mau, gue kerja sendiri. Dan selesai, mereka datang, badelnya luar biasa tapi munafik lah, depan orang tua selalu baik-baik aja. Gue bertobat tahun 98, jadi gue setelah 13 tahun di sana, gue pulang, gue balik dan gue bertobat. Gue bertobat. Dari situ kecintaan gue sama Tuhan itu terbuka. Karena dari kecil udah Kristen, keluarga Kristen ya, tahu aja keluarga Kristen. Bokap dulu buat Immanuel, terus kita dari kecil disuguhin firman Tuhan. Tapi di tahun 98 gue baru tahu bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Karena Yesus datang nggak pernah bawa agama, dia datang bawa sebuah hubungan. Bahkan kalau kita mau pelajari soal agama itu diciptakan sama manusia dengan semua tata ibadahnya. Jadi prinsip kita adalah hormati agama, hormati sinode, denominasi, tata ibadah dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah hubungan intim sama Tuhan. Gua bertobat tahun 2008 dan tiba-tiba terkesima sama kebenaran firman Tuhan sampai hari ini. Jadi kalau tanya rambut gua kemana, karena dulu pasti kan tebal banget ya dulu ya. Udah almarhum dipanggil Tuhan, rontok semua dan habis semuanya. Bokap meninggal, teman-teman yang sering ke rumah pasti kenal bahwa Dayani, Nancy, Tiur, pasti semuanya pernah ke rumah Grace. Grace. Semuanya suruh ke yang pernah ke rumah, bokap udah meninggal. Mereka dia dulu hafal nama teman-teman satu-satu. Johnny juga suka ke rumah. Dulu kita punya geng mobil namanya Slizzer, kalau teman-teman tahu. Terus lawannya namanya Seet. Jadi lucu lah dulu, zaman-zaman itu gue masih banyak foto-fotonya dan gue simpan dengan sangat rapi karena itu kenangan yang luar biasa dengan teman-teman semuanya. Tadi
tadi sempat meneteskan air mata di mobil karena gue baru sadar 36 tahun lalu kita ketemu kebanyakan dari kita dan wow, ada sih ketemu satu-satu tapi terakhir ketemu sama Ninot di mana Puncak Pas ya beberapa bulan lalu dan gue ngeliat dia kok masih sama aja dayanya. Oke. Ini beberapa muka-mukanya masih serupa seperti dulu ya. Oke, gue nggak lama-lama, cuma mau bagiin aja firman Tuhan itu luar biasa teman-teman dan gue ngalamin sesuatu yang menakutkan sebenarnya kalau udah pernah dengar di kesaksian di mana-mana dan 2019 gue didiagnosa cancer dan cancer gue itu cancer yang sangat mematikan. Padahal gue adalah praktisi hidup sehat, gue makan sehat, olahraga rajin, seterusnya dari SMA lah ya, terus main basket dan seterusnya. Gue masih main basket sampai hari ini sama anak gue. Tahun 2019 tiba-tiba gue kolaps di kamar mandi, jatuh gubrak di kamar mandi dan dilarikan ke rumah sakit. Dalam beberapa minggu setelah itu gue didiagnosa kena leukemia, kanker darah. Dan kanker darah gue ini setelah dicek sama dokter karena dia bingung dapat dari mana, dia akhirnya menemukan hasil labnya infiltrasi zat asing katanya. Kemudian dia tanya sama gue, lu ngerokok nggak? Enggak. Tinggal dekat pabrik? Enggak. Kerja di pabrik juga tidak. Kemudian dia tanya 2 tahun terakhir ini keluhannya apa? Kemudian gue bilang, gue kalau pakai deodoran gatalan dok. Gue bilang gitu. Nah itu dia. Bukan habis ini nggak boleh pakai deodoran ya. Jadi prinsipnya gini, dokter kasih tau gini, pengetahuan juga. Kalau badannya gatal, stop, gitu. Jangan diterusin. Gitu. Jadi gue pakai terus dan karena olahraga ya masuk ya semua ke dalam jaringan darah, terbentuklah kanker darah yang paling mematikan, namanya acute myeloid leukemia. Waktu gue tanya sama dia stadium berapa, dia bilang kanker darah nggak ada stadiumnya, yang ada jenisnya. Jenis AML itu jenis paling progresif. Dan waktu gue masuk bulan Januari, gue dirawat di Singapura waktu itu. Bulan Februarinya almarhum Ibu Ani Yudhoyono masuk juga dengan penyakit yang sama persis sama gue. Dia di rumah sakit yang berbeda. Nah, waktu yang paling mengerikan adalah ketika dokter diagnosa dan kemudian dia masuk kamar. Dokter itu kalau memberikan sebuah keterangan dan dia tarik-tarik nafas, itu pasti ngeri karena dia tarik nafasnya berkali-kali. Dia mau kasih tahu, dia tarik nafas dulu dan seterusnya. Akhirnya dia bilang gini, Pak, Bapak cuma punya jangka waktu 3 bulan. Karena ini udah progresif, udah dari atas sampai bawah, semuanya udah kena. Jadi, gue dengar begitu, ya takut lah pasti ya. Anak-anak waktu itu yang satu masih di SMA, yang satunya lagi masih SD. Jadi dua-duanya lagi menghadapi ujian untuk lulus. Gitu. Jadi gimana gue kasih tahu mereka gitu? Sementara mereka juga harus belajar. Jadi akhirnya waktu dimasukin ke rumah sakit, gue sebelum gue dimasukin rumah sakit, gue baru sadar bahwa polis asuransi gue tidak cover gue, karena gue masuknya telat. Kalau teman-teman ada yang di asuransi kan ada jangka waktu 90 hari biasanya. Gue di hari ke-76 sakit, jadi gue masuk polisnya tuh telat. Jadi asuransi nggak cover ya. Nah waktu gue tanya DP-nya berapa di Singapura mahal, nggak ada asuransi. Dokter sebut DP-nya berapa. Terus gue selalu memegang prinsip firman Tuhan di Matius 6 ayat 31. Janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang kamu makan, minum, dan pakai. Seringkali yang kita pelajari dan kita ngerti jangan khawatirnya, tapi jangan berkatanya kita nggak praktekkan. Jangan berkata tuh berarti jangan ngeluh, jangan juga berkata sama manusia, gitu loh maksudnya. Ya, jadi akhirnya gue bilang sama istri gue, sayang ini jumlahnya sekian. Kalau misalnya kita nggak ada jumlah ini, kita mendingan di Jakarta aja. Sekali lagi gue nggak kasih tau siapa-siapa, cuma keluarga gue sama teman dekat yang tahu. That's it. Waktu jadi gue harus balik ke Jakarta dulu karena harus antar anak gue, harus pulang dulu nih, dia harus pulang. Terus dokter bilang ini 5 hari loh Pak, 5 hari udah harus kemo, ini udah akut soalnya. Udah lemes banget, pulang dalam hitungan 3 hari. Jumlah DP-nya itu ada yang transfer ke BCA dan orang ini nggak tahu persis jumlahnya.
Tuhan luar biasa kan? Nah, gue bilang sama istri gue gini, kita berangkat, ini Tuhan berarti udah kasih tanda. Terus dia bilang gini lah, sisanya gimana ntar? Gue bilang, kalau Tuhan udah mulai, Tuhan akan akhiri dengan luar biasa. Kita maju dengan iman aja. Kita mintanya kan segini kemarin-kemarin. Waktu kita berdoa bilangnya segini DP-nya. Tuhan kasih persis jumlahnya. Kita berangkat sampai di sana, gua ambil kamar yang paling murah, kamar yang berempat. Tiba-tiba di hari pertama gua enak pengen muntah karena bau makanan. Ya, teman-teman kalau ada rumah sakit, tahulah makanannya tuh baunya nggak enak. Dan akhirnya tuh orang-orang pasien-pasien di sebelah gua, ada orang India sebelah gua, makan kari sebelah gua, depan gua makan bakmi lah, enak gua. Akhirnya gue bilang sama dokter, dok, saya udah lihat di website rumah sakit ada kamar yang sendiri kan, tapi bukan VIP. Kamarnya sendiri dan bukan VIP, harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Gue minta dong kamar itu, nggak ada, udah habis, karena populer lah kamarnya. Udah habis, terus akhirnya gue bilang sama istri gue, udah kita mau syukur aja, udah tenang aja. Nggak tahu gimana, tiba-tiba setelah udah mulai malam hari, tiba-tiba ada suster datang ke kamar gue bilang gini, Pak, itu ada kamar di ujung, nomor 3. Itu super suite, bukan VIP lagi, suite udah di atasnya udah. Kami udah berembuk, Bapak boleh masuk kamar situ. Gue bilang, gue gak mau, gue gak minta itu, gila berapa harganya, gue gak mau. Enggak, Bapak dikasih itu, tapi rumah sakit udah setuju, Bapak bayar yang tadi kamar cuma 1 aja. Jadi murah banget bayarnya, tapi dikasih. Serius nih, bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Istri gue lagi beli makanan di bawah, gue yang tadinya nggak bisa jalan, udah habis, darah gue udah habis. Jadi waktu masuk rumah sakit udah di kursi roda. Teman-teman, kalau darah itu habis, kita nggak ada oksigen. Kalau darah merah gue tinggal 4. Leukosit gue udah hampir 0. Jadi gue waktu masuk ke rumah sakit itu udah di kursi roda, udah nggak bisa jalan, udah megap-megap, jalan dikit udah megap-megap, karena oksigen nggak bisa diantar sama darah. Saat itu nggak tahu gimana, gue dapat kekuatan, karena istri gue masih di bawah beli makanan. Gue angkat tuh koper, gue pindah dari ujung ke ujung ke kamar nomor 3. Suster bingung, kursi roda, bilang minggir. Gue nggak apa-apa, udah marah keluar. Karena dalam pikiran gue gini, gue mau buru-buru pindah daripada ntar tiba-tiba rumah sakit berubah pikiran gitu. Karena kamar nomor 3 sulit turun gitu. Waktu gue buka tuh kamar, itu kamar luar biasa mewahnya. Dan akhirnya gue tahu itu kamar biasanya dihuni sama sultan-sultan lain dari Arab segala masuk situ. Waktu gue buka kamar mandi, itu karpet semua, sampai gue bilang gue tidur sini juga apa, karpet semua kamar mandi. Gokil pokoknya. Itulah perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan tuh luar biasa. Gue masuk ke situ, gue beres-beresin semuanya, pas bini gue naik ke atas, dia bilang ini, kok udah rapi? Tidak lah, cepetan kita rapi-rapiin supaya nggak dipindahin lagi. Udahlah, perjalanan padang gurun gue mulai. Di situ besoknya dokter datang ke kamar sebelum kemo dimulai, beritanya betul-betul membuat gue sampai lemes betul gue. Dia bilang gini, Pak, besok Bapak akan masuk ruang operasi, Bapak akan dibolongin dadanya, bukan tangannya, dadanya dibolongin. Kita akan masukin cairan kemo di situ. Waktu dijelasin awal masih nggak apa-apa. Kemudian dia bilang 1 hari Bapak akan diinjeksi 500 mili cairan kemo. Itu masih oke juga, saya masih dengar masih oke. Terus dia bilang, oke, sekarang ini Pak ya, dia tarik nafas, nah ini dia nih. Dia gini, ini apa lagi sih? Dia bilang gini, Pak, kalau suster lagi beberes, dari kantong kemo dia lagi beberes, dan tiba-tiba ada 1 tetes dari kantong kemo tuh netes di tangannya dia. Tangannya suster kebakar dari cairan itu. Nah, Bapak bisa bayangin 500 mili dimasukin ke tubuh Bapak dikali 7 hari non-stop, berarti 3,5 liter. Kalau 1 tetes aja kulit kebakar, apalagi 3,5 liter masuk ke dalam tubuh. Dia bilang gini, organ-organ Bapak hancur, Pak. Pasti hancur, pasti rusak. Terus dia bilang gini, dia tarik nafas lagi, terus dia bilang gini, setelah 1 minggu, Bapak akan masuk ICU, Bapak akan koma, Bapak akan life support, Bapak meninggal. Udah mati, ngapain diobatin lo gitu. Terus dia bilang 70% dari pengobatan ini gagal. Makanya teman-teman kalau ikutin Ibu Ani, dalam hitungan 3 bulan beliau meninggal di rumah sakit di NWC. Gue nangis seperti itu, karena gue tahu rasanya gimana, gak punya darah tuh gimana rasanya. Akhirnya sebelum dia keluar dari kamar, dokter suguhkan sebuah kertas. Dia bilang, tolong Bapak sama Ibu tanda tangan, supaya kalau Bapak meninggal, Ibu tidak akan tutup rumah sakit. Karena 70% gagal, mati udah. Jadi dia bilang udah gak punya apa-apa, this is the last resort lah, udah gak ada pilihan lain. Udah dia keluar, besok mulai
gue masukin ruang tindakan, dibolongin sininya, dan mulai ditetesin satu. Hari pertama gue udah mulai rasa panas, berdahak udah mulai panas gitu ya. Terus kemudian udah mulai tubuhnya udah makin panas gitu. Setelah 7 hari, di hari ke-8 setelah dicabut semuanya, pagi-pagi gue bersin pagi-pagi yang keluar darah semua, karena organnya kolaps satu-satu, organnya kolaps. Sampai-sampai gue dilarikan masuk ke CT scan, dan ternyata dilihat paru-parunya udah mulai hancur nih satu-satu. Jadi kansernya kena, tuh organnya juga. Waktu dimasukin ke ruang CT scan, dibalikin ke kamar lagi, bolak-balik seperti begitu beberapa kali, udah mati. Tiba-tiba leukosit gua darah putih teman-teman untuk menahan bakteri, virus dan lain sebagainya. Kalau darah putih nggak ada, habis kita lihat. Darah putih gua 0,03 turun, habis dan 0. Kita semua di dalam tubuh kita, ini gue jadi ngerti ya kan dijelasin dokter. Di dalam tubuh kita nih ada bakteri sebenarnya. Cuma bakteri itu nggak bisa ngapa-ngapain karena kita punya leukosit, punya darah putih. Ada pertahanan tubuh gitu maksudnya. Nah, bakteri-bakteri yang selama itu diem, tidur di dalam tubuh gua, semuanya merajalela karena udah gak ada pertahanan tubuh. Habislah badan gua. Tiba-tiba 41 derajat demam sampai menggigil, tempat tidur tuh udah kayak digoyang dan akhirnya gua kolaps. Mata gua putih, hilang. Dokter lari masuk ke kamar, ditaruh alat-alat segala macam, udah siap-siap dimasukin ICU. Itu udah kritis, momen-momen kritis. Dalam momen-momen seperti begitu, nggak tahu gimana, ketika udah mau dimasukin ke ICU, selalu gue bangkit. Gue bangun, terus panasnya turun, nggak jadi masuk ICU. Dan itu terjadi berkali-kali. Sampai-sampai waktu gue doa besoknya, gue bilang, Tuhan, ini ngeri banget sih kejadian-kejadian kayak kemarin gitu. Nggak tahu gimana ada suara gini. Apa-apa makin sering, makin seru ntar. Nah, gini teman-teman, gue waktu ini yang timbul pewahyuan dalam hidup gue adalah gini. Pagi hari sebelum di kemo, gue baca Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan katakan begini, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan dan juga kesembuhan bagi yang sakit. Sekarang pertanyaan gue gini, selama kita ikut Yesus, kita lihat dia nggak secara fisik? Dan gak akan lihat dia. Gue punya teman namanya Domingus, tahun 99 digorok kepalanya di Yayasan Bulos. Kalau teman-teman ikutin beritanya di tahun 99, Yayasan Bulos di Cipayung diserang sama massa, dan ada satu orang namanya Domingus disuruh menyangkal Yesus, nggak mau digorok kepalanya. Nah, karena gue ada di Yayasan Immanuel yang orang tua gue dirikan, kita di situ ada salah satu departemen yang membantu hamba Tuhan. Jadi tahun 2000 awal, itu kejadian di 99 Desember tahun 2000 awal, waktu itu belum ada HP, belum segala macam. Gue cari alamatnya dia, gue ketemu, karena ini orang bangkit dari kematian, mati udah mati digorok kepalanya. Teman-teman pasti udah pernah dengar kesaksiannya. Dia menjadi sahabat gue sekarang. Setelah tahun 2000 kita berteman sampai sekarang. Dia ketemu Yesus, dia ke surga, dia ketemu Yesus. Kepalanya udah tinggal segini lah, udah putus sudah. Beratnya tinggal 20 kilo karena semua cairan keluar. Dan menurut dokter, nggak bisa lah jaringan saraf disambung lagi, mana bisa, kepalanya udah mau putus kok. Setelah dia ketemu Yesus, rohnya dikembalikan, dia buka mata lagi di rumah sakit, ya beberapa suster pingsan lah ya, The Walking Dead gitu, tiba-tiba zombie, buka mata lagi hidup lagi gitu. Sampai dokter bingung, kok saraf bisa tersambung dan nggak cacat. Sampai hari ini, kemarin gue undang dia ke podcast gue, masih ada tuh itunya, bekasnya masih ada. Masih ada di situ bekas. Dan dokter sampai akhirnya membuat sebuah sertifikat di pertemuan dokter saraf di Sydney, Australia. Mereka mengeluarkan sertifikat mengatakan bahwa kami dari dokter saraf seluruh dunia tidak bisa menjelaskan secara medis. Yang terjadi sama Domingus adalah purely miracle, mujizat. Jadi itu yang terjadi sama dia. Nah, gue tanya dong, karena gue lupa nanya yang ini nih. Jadi waktu beberapa minggu lalu ketemu lagi, gue bilang, Domi, lu waktu ketemu Yesus, emang lihat mukanya dia di atas kuda? Gak bisa lihat. Gue melayani beberapa teman-teman dari kaum kedar yang terima Yesus. Gue waktu mereka juga ketemu sama Yesus di tempat kos-kosan, di rumah, gue tanya, emang lu bisa lihat mukanya? Gak bisa. Jadi bayangin ya, kita ikut Yesus, kita nggak lihat dia secara fisik, dan kita diminta untuk percaya cuma dengar suara Tuhan.
Suara Tuhan kita dengar juga dari firman Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, kita dengar dari orang kesaksian dan seterusnya. Kita pun dengar suara Tuhan nggak audible, benar? Terus kita disuruh percaya. Yang kita lihat di depan kita masalah, yang kita lihat di depan kita adalah penyakit, yang kita lihat di depan kita adalah hal-hal yang gak enak, khususnya 2 tahun terakhir ini. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting yang juga harus kita pikirkan nih. Saya nggak lihat dia, dan saya diminta untuk percaya. Sementara mata kita ini orientasinya sangat kuat. Contohnya gini, misalnya Dayani datang ke gue misalnya, bilang, bro, katanya di mall itu ada diskon katanya, misalnya gitu ya. Katanya gue dengar nih, terus gue bilang gini, enggak bohong, gue udah kesana dan gue udah lihat nggak ada. Langsung dipercaya sama gue. Karena apa yang dia dengar langsung mentak sama apa yang gue udah lihat. Karena apa yang kita lihat itu lebih berkuasa daripada apa yang kita dengar. Karena mata melihat, mata dan telinga adalah pintu gerbang di Bible. Nah, waktu Yesus ketemu sama Thomas kemudian bilang sama dia, mana buktinya? Dia kasih tunjuk lubang-lubang bekas jari kayu salib. Kemudian ada sebuah statement yang sangat menarik yang dia katakan begini, karena kamu sudah melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang, atau diberkatilah orang-orang, diberkatilah kita semua yang tidak melihat, namun percaya. Kita nggak lihat dia, dan dia tahu, sebelum dia naik ke surga, dia tahu bahwa kita nggak melihat dia lagi. Itu sebabnya ada perjalanan ke Emmaus yang dia ajarkan kepada 2 murid yang ditulis sama Dr. Lukas di kitabnya. Dan perjalanan ke Emmaus ini betul-betul sebuah latihan, sebuah transisi di mana sebentar lagi setelah dia bangkit dia akan naik. Ketika dia naik dia jadi maha hadir. Dan kita nggak bisa lihat dia. Dan kita diminta untuk percaya. Jadi itu yang gue alami waktu yang gue lihat semuanya adalah masalah. Dan itu yang gue dengar ketika Tuhan katakan arahkan telingamu kepada ucapanku. Di situ timbul sebuah pewahyuan yang dokter katakan adalah kenyataan, yang firman Tuhan katakan adalah kebenaran. Itu sebabnya kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Dan itu yang gue katakan tiap hari. Tuhan, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Tuhan, saya mau pulang ke rumah. I want to raise my kids, saya mau besarkan anak-anak saya, Tuhan. Tuhan, saya mau pulang ke rumah. Yesus setiap kali ketemu orang sakit, selalu dia tanya seolah-olah dia sepertinya nggak tahu bahwa orang itu membutuhkan kesembuhan. Kamu mau apa sih? Dan orang itu bilang gini, saya mau lihat, saya mau jalan. Dan selalu dia jawab begini, terjadilah sesuai dengan imanmu. Selalu gitu. Jadi apapun yang kita lihat di depan kita, ingat kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun dan segalanya. Setelah melewati beberapa hari di situ, 1 bulan, 1,5 bulan, di bulan Februari, dokter masukin saya ke ruang tindakan lagi. Dicek darahnya bukan di lengannya, bukan di prodia, ditusuknya di belakang, disungsuk di belakang. Itu sakitnya minta ampun. Waktu tindakannya sebentar sih, cuma pas masuk jarumnya besar, pas masuk ke daging itu masih ada anestesi, pas dia masuk ke dalam tulang itu menjerit tuh. Dan itu ditarik sampelnya. Di bulan Februari, pertengahan Februari, ada 10 tim dokter, satunya orang Amerika. Dia ajak gue masuk ke kamar. Gue udah cukring, udah habis teman-teman. Udah tinggal 65 kilo, udah habis, udah celong, udah tinggal kayak tengkorak gue. Masuk ke kamarnya, dokter ngeliatin screennya, hasil labnya. Dia ngeliatin gue, dia ngeliatin screennya. Gue udah ngerti gini, aduh ada apa lagi sih gitu. Dia tarik napas lagi gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, Pak, kami udah cek, 10 dokter udah cek berulang-ulang kali, dan kami ceknya di lab yang paling canggih di NUS itu Rumah Sakit Debuan itu lab paling canggih di Asia Tenggara. Kami udah cek berkali-kali, hasil labnya kami tidak bisa temukan sel kanker. Gila, dari atas sampai bawah. Gue nggak percaya, gue nanya, serius dok, gak ada sisa 5%, 10%, gak ada. Gue pernah lupa dia ngomong gini, you are clean, bersih. Di situ gue bersujud di kamar gue dan gue bilang, Tuhan, kenyataan tetap harus tunduk sama kebenaran. Kita adalah orang yang diberkati ketika kita tidak melihat, namun kita percaya. Yang kita lihat senantiasa akan ada masalah, penyakit, dan hal-hal yang enak pasti di depan kita. Ingat, firman Tuhan adalah segala-galanya. Kalau tahu ceritanya Daud sama Goliat, Daud itu waktu dia berhadapan sama Goliat umurnya kira-kira 19 tahun, teman-teman. Satu hari Goliat nantangin bangsa Israel, disuruh duel. Dia nggak mau perang terbuka. Dia bilang, udah kita duel 1 sama 1, lo lawan gue. Ya, bukan kayak kita dulu macam itu. Duel 1 sama 1. Daripada perang terbuka kan.
Kalau lo kalah lo nyembah gua, kalau gua kalah gua nyembah lo gitu. Isi tantangannya gitulah. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas mereka cemas, raja pun cemas. Nun jauh di sana. Ada seorang bocah namanya Daud, umurnya kira-kira 19 tahun. Bangun pagi, biasanya mengembalakan kambing dan domba, ini disuruh bawa roti sama keju sama bapaknya untuk kakak-kakaknya yang ada di lembah Elah, lembah Tarbantin, lembah di mana mereka berhadapan dengan Goliat. Daud mungkin nanya, di mana tuh lembah Tarbantin? Google Maps aja loh. Akhirnya di jalan, ya, bocah 19 tahun bawa roti sama keju ya, bawa untuk kakak-kakaknya. Sampai di sana, dia kasih sama kakak-kakaknya, dimarahin sama kakak-kakaknya. Ngapain lo dari sini? Pulang sana gitu. Pokoknya marahin lah. Terus mau tercatat di Alkitab di 1 Samuel 17. Puji Tuhan, dia kepo. Dia nanya gitu, ada apaan sih gitu? Ini tuh ditantangin sama Goliat, mungkin dia lihat dari jauh. Gitu juga ya. Nah, tiba-tiba keluar sebuah kalimat yang waktu gue baca, ini adalah backstory dari Daud. Kenapa dia berhadapan sama Goliat? Keluar kalimat, nanti teman-teman baca di 1 Samuel 17 ayat 26. Mengatakan begini. Kira-kira dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu kira-kira berbunyi begini. Lah, kita kan bangsa bersunat. Dia kan enggak. Kalau kita lawan dia, ya menang lah kita. Kira-kira gitu isinya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Bangsa yang bersunat, bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki urapan Tuhan dan hadirat Tuhan. Kalau kita baca perjanjian lama, semuanya serba fisik lah. Masuk ke dalam perjanjian baru, ditaruh di dalam sini sama Tuhan. Dulu yang sakral baitnya, bait Allah. Sekarang yang sakral sini. Makanya Yesus katakan apa? Dia bilang ini. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Dia ngomong gitu di Matius 12. Bingung lah murid-muridnya. Ini kan gede banget gitu. Dia belum ngomong apa-apa, dipertajam sama Paulus, tubuhmu dalam bait Allah. Makanya waktu tahun 2000 kemarin, orang-orang pada bilang gereja itu tuh, gue meluruskan teman-teman hamba Tuhan, gue bilang gini, yang ditutup tuh gedungnya bukan gerejanya. Gereja tuh kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Yang ditutup gedungnya. Makanya ibadah nggak bisa stop, teman-teman. Ketika doa berkat disampaikan di gedung gereja, keluar dari gedung gereja, ibadah jalan terus karena kita gerejanya. Semuanya dimasukin sini sama Yesus. Ya. Jadi dimanapun kita berada, tugas kita adalah mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kita berada. Itu tugas kita. Kita dipanggil sama Tuhan begitu, sistem kerajaan soalnya kan, mengkolonisasi bumi gitu. Kita dikirim ke bumi untuk menularkan budaya kerajaan surga di marketplace dimanapun kita berada. Orang yang punya paradigma bahwa ibadah hanya di dalam gedung gereja aja, suami istri yang ada di dalam mobil, nah yang lagi bertengkar mau ke ibadah, sampai ke gedung gereja stop pasti, stop dulu, ibadah dulu. Masuk ke dalam gedung gereja, shalom di hari Minggu, semua kelihatan manis-manis. Setelah selesai doa berkat sampai ke mobil, suami istri tadi bertengkar pasti ngelanjutin kan, sampai di mana tadi? Gak bisa, mobilnya waktu kita masukin ke dalam mobil itu berubah dari tempat ibadah. Kenapa? Karena saya gerejanya. Jadi gereja itu harus dibawa ke keluar, nggak bisa cuma dikurung, nggak bisa kurung Tuhan di hari Minggu aja, nggak bisa. Masuk ke dalam rumah saya berubah jadi tempat ibadah. Saya mengasihi suami, istri, anak, orang tua yang saya tinggal bersama. Saya masuk ke dalam mall, itu kesempatan saya untuk berkhotbah kepada banyak orang tanpa kata-kata. Karena saya gerejanya. Berapa banyak di antara kita yang ketika masuk ke dalam mall, satpam yang bukan itu kita bilang hai. Itu ibadah loh. Mas, makasih ya mas. Gue pernah gitu sampai dia kaget sih masnya, atau ngeliat gue serem kali ya. Pernah ditegur petugas toilet, coba petugas toilet ya kan, berapa banyak di antara kita negor? Gak ada yang negor. Sementara kita mengatakan apa? Berbuat baiklah kepada orang-orang yang tidak bisa balas kepadamu, karena aku akan dibuat bahagia. Itu firman Tuhan. Jadi ibadah kita gak bisa stop. Kita tinggal di kota Jakarta yang motornya ada, kalau nggak salah 16 juta motor. Itu bagi gue sekolah kehidupan. Gue berkali-kali disalip motor dan kesel gitu rasanya. Pernah satu kali disalip, gue kaget dong, gue tin gitu kan. Ya berhenti, ya buka helm gitu. Apa lo? Anak gue gitu. Cuma hamba Tuhan manusia juga. Apa lo kan? Istri gue punya password yang paling hebat, dia pegang kaki gue, dia bilang, udah sayang, jangan-jangan tuh ntar di jemaat. Pas gue dengar kata jemaat, gue langsung lutut lah. Iya Tuhan ya. Setiap hari ada motor nyebelin, istriku selalu bilang ke jemaat, gue kayak bilang, jemaat gereja mana sih kurang ajar. Ya saya lagi mau juga kan, ada darah Manado, darah panasnya, sambal terus. Itu sekolah kehidupan gue, dan gue harus lulus dong dari situ. Dan setiap hari kita punya sekolah kehidupan, itu ibadah. Jadi ibadah nggak bisa stop. Kalau kita nggak mengeluarkan budaya kerajaan surga,
dia ada di sebuah adalah pelayanan di sebuah gereja yang udah bertahun-tahun ketemu sama ibu yang menjadi diakones lah di gereja itu ya. Satu hari dia bilang, Pak, ini pakai mobil saya aja diantar pulang di luar kota. Ya, sama supir saya, ibu nggak ikut? Nggak Pak, sama suami. Sama supir aja. Gue masuk ke mobil, tiba-tiba udah jalan 5 menit berikutnya supirnya ngomong gini, Pak, ada kerjaan nggak Pak buat saya? Kaget dong gue, mobilnya mobil mewah, gaji pasti bagus kan. Gue bilang, ada apa Mas? Tiba-tiba dia nangis. Saya nggak tahan Pak, tiap hari saya dianjing-anjingin. Dianjing-anjingin? Sama siapa? Sama ibu yang tadi itu kan majikan saya. Oh yang bener, saya udah kenal sama ibu itu udah bertahun-tahun. Ibu itu baik lagi Mas. Kalau udah Senin sampai Sabtu Pak, ngeri Pak. Itu tanya sama pembantu di rumah Pak, dianjing-anjingin Pak. Sampai anjing di rumah juga takut Pak. Saya sampai mimpi anjing loh Pak. Ke kanan kalah salah anjing, belok kiri salah anjing, anjing-anjingin tiap hari Pak. Gue terganggu banget loh. Gue tuh keluar dari mobil itu ya, gue terganggu banget. Karena gue kenal sama dia tuh udah belasan tahun. Baru tahu hari itu ternyata ibu mengerikan. Sampai-sampai itu hamba tuh kayak itu si supirnya bilang gini, Pak, ini nomor HP saya, kalau bapak ada hubungan, tolong Pak, tolong ingat saya. Gue rasa kayak Yesus di kayu salib ketika penjaga bilang, Tuhan ingat aku sebelum kita. Jadi ingat apapun yang kita lakukan, ya, semua yang kita lakukan, ingat kita lakukan untuk kerajaan surga. Ya, gua setelah udah beberapa kali udah mau mandi di situ, yang paling gua rasakan yang luar biasa adalah Roma 8 ayat 28 itu dimulai dengan kata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tahunya kapan? Sekarang tuh kapan? Kalau udah lewat kita baru bisa bilang ini, sekarang aku tahu Tuhan. Oke, gue terusin Daud ya. Begitu Daud ngomong nih sama mereka, ini kan kita kan bangsa bersunat, ngapain takut sama dia? Kira-kira tuh isi kalimatnya gini, lu kirim siapa aja yang cungkring lawan si Goliat, juga lu menang, karena lu bangsa bersunat. Bangsa bersunat itu adalah bangsa yang betul-betul memiliki urapan Tuhan pada saat itu. Nah ini perhatikan nih baik-baik. Daud hidupnya di padang ketika mengembalakan kambing dan domba itu bukan sekedar tahu firman, hidupnya dikuasai firman. Beda sama orang cuma sekedar tahu firman aja. Makanya keaslian iman seseorang terlihat dalam 2 tahun terakhir ini. Banyak yang jatuh kok. Gue melayani beberapa hamba Tuhan yang kolaps secara moral ya. Dan sedih kok. Dan itu yang terjadi karena hidupnya cuma tahu firman, tapi nggak dikuasai firman gitu loh. Nah Daud, orang nggak lihat, hidupnya dikuasai firman. Setiap hari intim sama Tuhan. Makanya keintiman sama Tuhan itu bukan keharusan, gaya hidup. Kalau keharusan itu selalu seperti anak kecil. Anak kecil diharus-haruskan. Kita punya anak-anak kan diharuskan, harus mandi, harus gosok gigi, harus belajar. Yang terjadi apa? Capek, lupa, berontak. Udah gosok gigi nggak? Lupa. Ayo makan, ntar berontak. Belajar, ntar nggak mau capek, lupa, berontak. Capek, belajar mulu gitu. Capek, lupa, berontak karena keharusan. Tapi kalau udah jadi gaya hidup, nagih dari dalam. Makanya baca firman sama berdoa itu udah harus jadi gaya hidup. Gaya hidup nagih. Sebentar lagi kita jam makan siang. Semua kita akan nagih makan siang. Gak ada salah satu dari kita bisa nyamperin gue misalnya, Gil bagi gue makan dong. Kenapa gue udah seminggu gak makan? Hebat juga lo puasa ya. Enggak, gue lupa. Gue makan terakhir tuh minggu lalu. Gak ada. Karena makan dan minum adalah gaya hidup, betul gak? Kenapa baca firman sama berdoa gak jadi gaya hidup? Harus nagih dari dalam, cek dan diceknya begitu aja lah. Ya. Itu pertanyaan retoris yang kita harus jawab sendiri. Daud hidupnya dikuasai firman. Waktu dia ngomong begitu, ini gini lah. Banyak orang Kristen ya, hidupnya karena nggak dikuasai firman, dia ketakutan. Membutuhkan seorang Kristen yang lain yang hidupnya dikuasai firman untuk datang kepada dia dan bilang begini, lu tahu nggak ayat firman Tuhan tuh begini. Gue tahu sih, tapi kenapa waktu lu ngomong beda gitu? Orang yang dikuasai firman tuh berbobot, Daud tuh berbobot ketika ngomong. Sampai-sampai orang-orang tuh di situ terkesima sama dia, padahal bocah loh 19 tahun. Kalimat itu dibawa ke Raja Saul. Bayangin loh, kalimat itu dibawa ke Raja Saul, terus diminta sama Raja Saul, mana gue ketemu loh bocahnya. Kita udah tahu kisahnya kan, dia ketemu sama Raja Saul tuh gara-gara kalimat itu loh sebenarnya. Terus ditanya sama Raja Saul kredibilitasnya, lu siapa? Dia bilang, saya anak Isai. Terus dia ngomong, dia beraudiensi di depan Raja, dia bilang, ini Raja, saya udah biasa merobek rahang singa, rahang beruang. Udah biasa, itu kan adalah makhluk-makhluk yang tidak bersunat. Gue lihat sama aja, gak bersunat juga, bentuknya aja beda gitu. Singkat cerita. Nasib sebuah bangsa
diserahkan sama bocah 19 tahun yang lagi bawa roti begitu. Dikasih baju perang nggak mau, keberatan. Kalau mau pakai apa lawan Goliat? 5 batu, tas kecil buat batunya, tongkat sama umpan. Diketawain lah pasti sama prajurit, diketawain juga sama Goliat kok. Gila, kok lawan gue pakai gituan dong. Prinsipnya di dalam pikirannya gitu. Apapun yang kecil, ketika bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Amin. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan nggak ada artinya. Memberi makan 5.000 pria loh itu. Kalau anaknya 2, istri 1, 20.000 orang tadi. Batu dan umban nggak ada artinya. Diketawain sama Goliat. Ketika bermitra sama Tuhan, mati Goliat. Hari ini mungkin kita cuma punya air mata sama dengkul untuk berdoa. Bermitralah sama Tuhan, jadi perkara besar. Kita adalah orang-orang yang diberkati walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya. Jadi ingat prinsip ini. Dan gua waktu dirawat, gua tutup dengan dua kisah. Anak gua yang pertama lagi SMA di Singapura. Setiap kali dia datang, dia mau ujian akhir. Setiap kali dia datang ke kamar gua tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tadi gua udah bilang ya, gua kritis ya. Setiap kali gua kritis itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi waktu dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, dia duduk di sebelah, kan dia dekat banget sama gua, dia duduk di sebelah gua, dia buka laptopnya, dia belajar untuk ujian akhir. Dia nggak pernah lihat gua kritis. Gua kasih tahu sama suster sama istri gua, jangan kasih tahu kakak, jangan kasih tahu. Jadi dia datang, dia selalu lihat gua fresh. Dia bisa belajar, angkanya bagus, dan angkanya menjadi salah satu the top 1 di situ. Setelah gua udah disembuhkan Tuhan, bulan Mei, gua dapat email dari Biola University Los Angeles, rektornya, email gua gitu. Pak, kami memberikan beasiswa bagi anak Bapak karena angkanya luar biasa. Sebelum dia berangkat, gue bilang gini sama dia, gue ngaku sama dia, Kak, I almost died. Beberapa kali itu dia hampir mati. Dia nangis, dia bilang ini, kenapa gue gak dikasih tahu? Dia kesel gitu. Terus gue bilang gini, kamu dibutakan sama Tuhan supaya kamu bisa belajar. Kamu bisa bayangin gak kalau kamu lihat Dedi kritis, kamu gak bisa belajar, angka kamu gak bagus, kamu gak dapat beasiswa. Di situ gue kutip Roma 8 ayat 28. Dimulai dengan kata apa? Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu kita lagi lewatin masalah, kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Yang kita lihat adalah masalah. Kita nggak tahu di belakang layar dia sedang bekerja. Ketika udah selesai masalahnya, dia akan colekin untuk lihat ke belakang. Di situ kita bisa nyatakan ayat itu. Aku tahu sekarang Tuhan. Kau bekerja merangkaikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Karena kita anak raja, kita adalah ahli waris dan orang-orang yang penuh dengan hak untuk memiliki janji dari Tuhan. Gue tutup dengan kisah nyata ini. Ada seorang businessman, dia mau pulang ke kotanya di negara bagian Alaska. Dia anak Tuhan. Dia beli tiket pesawat dan tiket pesawatnya pesawat capung kecil-kecil, pesawat baling-baling kecil. Waktu dia masuk ke dalam pesawatnya dengan temannya, dia dapati bahwa bangkunya memang cuma 6 dan nggak ada penumpang lain, cuma mereka berdua. Kemudian pilotnya menyapa dia dan kemudian mereka terbang. 10 menit pertama semuanya oke. Ya. Jadi dia duduk di depan karena pesawatnya kecil. Dia duduk, ini penumpangnya si businessman ini, belakangnya temannya, pilotnya di sini. Tiba-tiba setelah 10 menit badai terjadi, petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba pilotnya ngomong gini, Pak, tolong doakan saya, Pak. Kenapa? Karena saya ini suka disorientasi kalau lagi ada badai. Lah gimana sih pilot ngomong begitu? Yang lebih parah lagi dia bilang gini, Pak, kalau saya lagi ada badai begini, saya punya kecenderungan mau pingsan gitu. Ya elah gimana sih? Kenapa terbang tadi gitu loh? Kenapa terbang gitu? Tadi waktu mau terbang, kondisi cuacanya baik, ramalan cuaca baik-baik aja gitu loh dia bilang gitu. Tetapi di sini nih di Alaska suka begini nih Pak, suka berubah tiba-tiba dia bilang. Jadi tolong ya Pak doakan saya gitu, karena dia tahu nih anak Tuhan. Habis dia ngomong begitu, dia pingsan beneran gitu. Panik dong, panik ya. Dalam kondisi yang udah paniknya minta ampun, mereka berdua mencari radio di kokpit dan mereka teriak-teriak di situ. Mayday, tolong kami. Ada pesawat yang sedang lewat di situ, pilotnya dapat suara mereka dan respon. Ada apa? Pilot kami pingsan. Tolong Pak. Pilotnya
segera menghubungi tower terdekat, menara terdekat untuk kontak mereka. Tunggu bentar, saya kontak tower terdekat, menara terdekat untuk kontak kamu. Dalam hitungan beberapa menit, ada suara masuk ke kokpit itu. Pak, saya dari menara terdekat, dari airport terdekat. Saya udah dapat distress call-nya Bapak. Di depan saya udah punya buku manual untuk pesawat Bapak. Saya akan pandu Bapak terbang dan mendarat dengan selamat. Pak, saya bisa lihat Bapak. Bapak nggak bisa lihat saya. Saya bisa lihat Bapak di radar saya. Bapak nggak bisa lihat saya. Sama seperti hari ini Tuhan bilang, saya bisa lihat kamu nggak bisa lihat saya. Kemudian dia bilang ini, Pak, Bapak akan saya bawa manuver kiri kanan dan mendarat dengan selamat. Pesannya cuma satu ini, Pak, jangan lihat keluar. Fokus, dengerin suara saya, Bapak mendarat dengan selamat. Di depan Bapak bentar lagi akan ada gunung. Saya akan bawa Bapak manuver kiri kanan, dan mendarat. Singkat cerita, teman-teman, pesawat itu mendarat dengan selamat walaupun bouncing sampai 7 kali. Tangkap CCTV. Karena memang dia bukan penerbang. Sudah mendarat, dia keluar dari pesawatnya, Roma, dia check-in ke hotel. Sebelum dia tidur malam hari itu, ada ketukan di kamar. Waktu dia buka, ada seorang pria berdiri di depan kamar itu. Dan pria itu katakan, saya adalah orang yang tadi ditawari. Mereka berpelukan. Sang businessman bilang, terima kasih, sudah selamatkan nyawa saya. Sang suara, si pria yang dari tower itu mengatakan apa? Pak, Bapak luar biasa. Bapak dengerin suara saya. Dan Bapak mendarat dengan selamat. Saya pernah Pak, kejadian serupa seperti begini. Pilotnya jatuh, crash pesawat. Karena dia terus lihat keluar. Bapak luar biasa Pak. Teman-teman, satu hari nanti kita akan berpelukan dengan suara yang kita dengar setiap hari. Itu Tuhan. Dan di hari itu, dia akan katakan luar biasa. Sepanjang hidupmu, kau dengar suaraku, hari ini kau pulang dengan selamat. Dengerin suaranya dan jangan lihat keluar. Jangan lihat badainya, lihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita semuanya akan memiliki banyak kesaksian dibawa ke seberang dengan selamat sama Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur ya Tuhan buat firman kebenaran. Terima kasih buat pertemuan kami Tuhan, di mana kami bisa berkumpul kembali dalam kondisi yang sehat pada hari ini. Dan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Selama 36 tahun Tuhan, terakhir kami bertemu dan Tuhan menjaga, melindungi kami. Dan kami melewati banyak badai dalam hidup ini. Ajari kami Tuhan, supaya firman-Mu melekat dan terus berkumandang di hati kami. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami tidak melihat Tuhan, namun kami percaya. Dan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kami. Firman Tuhan bukan lampu sorot, tapi pelita. Seringkali kami mau melihat ujung daripada masalah kami nggak bisa lihat Tuhan. Tapi Kau selalu mengatakan firman-Ku adalah pelita. Yang kami bisa lihat hanya langkah demi langkah dari hidup kami. Tapi itu cukup bagi kami Tuhan, karena kami berjalan bersama Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami tahu bahwa sampai ke ujung, kehidupan kami pasti aman dan nyaman bersama-Mu. Meteraikan firman ini Tuhan, berkati teman-temanku Tuhan, urapi mereka dan keluarga mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka, bahkan kesehatan mereka Tuhan. Bukan sekedar tubuh kami sehat, tapi jiwa dan roh kami sehat dan kuat. Terima kasih Bapak, hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Kita akan berdoa untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, bangsa yang kita cintai yang bulan ini berusia 77 tahun. Dan kita akan berdoa, kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam hidup setiap kami. Kami menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan.
Kami bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Engkau, orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami penuh dengan mujizat-mujizat dari Engkau. Oleh karena Engkau Tuhan, kami menyadari dalam hidup kami yang hanya sebentar ini Tuhan, kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa menikmati setiap karya-Mu yang besar yang Kau kerjakan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengar saudara kami Billy Tuhan dengan mujizat yang sudah dia alami. Kami bersyukur, kami bersuka cita, dan kami juga bersyukur Tuhan untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang masih Kau berikan usia sampai hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mensyukuri di dalam segala kekurangan, kelemahan teman-teman kami. Kami juga menyadari diri kami pun orang yang berdosa. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, mengerjakan penebusan untuk hidup kami. Untuk penebusan-Mu kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penebusan dosa yang Kau kerjakan buat hidup setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami tahu bangsa kami Indonesia ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam perjanjian juga dengan Engkau. Tuhan, kami tahu segala apapun yang sedang terjadi itu tidak akan pernah lepas daripada tangan-Mu, daripada mata-Mu, daripada hati-Mu. Tuhan, setiap gejolak politik yang terjadi, kami tahu Engkau Tuhan tetap pegang kendali. Dan kami tahu Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan, Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengerjakan segala hal mendatangkan kebaikan untuk hidup setiap kami, untuk setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang ada di dalam pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan dia kekuatan, berikan dia hikmat di dalam dia mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada, sehingga dia boleh mengerjakan semuanya itu Tuhan di dalam takut akan Engkau. Tuhan, kami percaya karena firman-Mu yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan, kami percaya hikmat yang daripada-Mu itu akan ada dalam diri Bapak Presiden kami dan juga Wakil Presiden Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu juga ada di dalam tangan-Mu. Hati raja-raja ada di dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau yang akan melakukannya, meluruskannya. Tuhan, orang-orang yang berusaha menghancurkan bangsa ini tidak akan bisa melawan daripada kebesaran-Mu, tidak akan bisa melawan daripada kehendak dan rencana-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan setiap hal yang sedang terjadi, gejolak untuk peristiwa yang terjadi Tuhan di pengadilan, hal-hal yang dengan Pak Sambo dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa kalau dia mengenal Engkau, dia percaya kepadamu, kami hanya bisa berdoa untuk dia. Biarlah dia dipegang oleh Engkau Tuhan. Dia boleh merendahkan hatinya. Dan biarlah Tuhan, hidup yang hanya sebentar di dunia ini, dia boleh menyadari kalau memang dia pernah salah. Biarlah Tuhan, yang penting hidup di dalam kehidupan dia yang akan datang Tuhan. Biarlah dia boleh pegang itu. Dia boleh bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, Engkau yang merendahkan hatinya. Engkau yang membuat dia mendengar suara-Mu dan menyanggupkan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan itu dalam tangan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu buat setiap kami.
Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Engkau Tuhan memegang kami, menuntun kami, memeluk hidup kami. Kami menjadi milik-Mu, menjadi kepunyaan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Kira memberikan persembahan, mungkin ada saudara yang mau memberikan kesaksian. Tadi kita kan diberkati tuh kalau ada kesaksian. Tadi Pastor Billy juga bicara banyak mengenai kesaksian kehidupannya, karena kita tahu bahwa kesaksian itu lebih luar biasa. Firman dan kesaksian itu luar biasa. Siapa ada kira-kira? Ya. Luar biasa Pastor Billy. Tadinya saya nggak bisa hadir tadinya, iya. Tapi puji Tuhan, Tuhan atur semuanya. Saya ingin bersaksi tentang anak saya. Beberapa waktu yang lalu mungkin ramai di surat kabar tentang akademi militer. Tapi untuk kita saja ya, untuk kita saja. Jadi anak saya mendaftar tanggal 23 diumumkan tidak lulus di dalam akademi militer. Kami sudah siap menerimanya karena itu yang terbaik. Meskipun anak kami prestasi dan lain sebagainya. 1 minggu kemudian kami dapat berita lagi, anak kami dipanggil ulang. Bukan karena siapa-siapa Bapak Ibu, bukan. Tapi karena Tuhan. Saya bilang sama anak, nah kalau memang Tuhan izinkan kamu masuk, kamu akan masuk. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, meskipun kamu pandai, meskipun kamu layak, nggak akan bisa. Bapak Ibu, sampai dengan hari ini ada kelompok 70 yang susulan dan ramai di surat kabar. Kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan yang di akademi militer, dan anak kami masuk di kelompok 70 itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengalaman pertama itu 1 minggu dia masuk tanggal 13 Agustus. Tadinya saya di Jakarta, saya tidak ke Magelang tanggal 13 itu. Enggak tahu bagaimana saya sama istri, makanya kita harus ke Magelang ya. Sudah lama kita nggak ke Magelang, sekaligus mungkin lihat, ya meskipun adik di asrama, kita ada di Magelang. Teman-teman yang saya cintai, kami bangun jam 4 pagi. Saya kaget teman-teman. Anakku datang, tidur di kamar. Langsung saya lemas, kenapa? Saya tahu ini, oh masih basis kok udah pulang gitu. Ini ada apa-apa ini? Bisa dia dikeluarkan, bisa dia sakit atau bagaimana? Teman-teman, istri kan juga angkatan laut, dia tahu sekali. Saya bilang, Mama, namanya kan David Rovel. Rovel ada di kamar. Loh, kan lagi ikut basis. Yang nggak tahu ini, baru hari 13. Padahal namanya basis itu 3 bulan, teman-teman. Basis itu 3 bulan. Kita sudah, aduh bagaimana, Tuhan sudah kasih mujizat. Yang tadinya tidak lolos, jadi lolos. Sekarang dia pulang, ada apa ini? Teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, dia bilang begini, pas udah kita kasih bangun, Dek kenapa kamu bangun? Kenapa kamu keluar? Pak, Ade nggak mau ikut latihan berat sekali. Sementara yang kelompok satunya itu yang 300 sekian, mereka latihannya biasa-biasa. Kami nggak jelas Pak, lebih bagus adik keluar. Nanti adik masuk tahun depan lagi di akademi militer. Kita lemes. Aku tanya, berapa orang yang lari? Ada 3 Pak. 1 jenderal, 2 kolonel. Ah, kamu ngaco ya. Stres ya. Kan, ya namanya kita kan malu gitu. Saya bilang, semua orang udah berdoa buat kamu deh. Ini mujizat Tuhan, kamu masuk kembali terus kamu keluar.
Tapi adik nggak bisa Pak. Adik kalau melakukan sesuatu, adik harus jelas gitu loh. Memang teman-teman, anak sekarang kan dia kritis. Dia nggak mau melakukan sesuatu kalau nggak jelas gitu loh. Nah anakku, adik siap mau latihan apapun, kalau mau berat adik siap. Tapi kalau nggak jelas, adik nggak mau. Buat apa? Kalau latihan capek-capek, udah pokoknya berat lah fisiknya. Memang saya lihat merah-merah semua itu. Ya biasalah tentara tuh. Tapi kalau jelas adik siap. Ya sudah. 1 jam datang pelatih. Izin komandan. Ada apa? Saya udah tahu nih. Kami mau menjemput ini Robert. Ayo masuk ke rumah. Ceritalah kita di situ. Oh ternyata dari 70 orang itu memang punya satu persoalan, yaitu ketidakjelasan di dalam latihan. Dan hanya 3 orang inilah yang keluar gitu, melarikan diri. Waktu dia keluar hanya dengan sendal jepit, ransel. Dan anak ini kan tahu, saya 15 tahun di akademi militer, dia tahu kunci-kuncinya, keluarnya kemana, dia tahu. Dari kecil aku udah ngajak soalnya. Jadi aduh saya bilang kacau ini. Iya, ibu kantin dia tahu sih, banyak temennya, makanya dia merasa aku udah tahu kok di admin gitu. Makanya aduh, jangan-jangan ikut bapaknya mungkin. Jadi begitu teman-teman. Ya sudahlah, adek kita bujuk-bujuk gitu. Ayolah adek masuk lagi. Kalau soal kebijakan itu bukan tugasnya adek, itu tugasnya panglima, tugasnya menhan. Nah, adek tugasnya belajar dan berlatih. Semua orang sudah masuk, terus adek keluar lagi hanya gara ketidakjelasan. Singkat cerita teman-teman, dan nyonya datang karena dia junior, mau izin bang, bla 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 bla. Terus saya bilang, dek, memang anak sekarang ini dia kritis. Kalau tidak jelas, dia nggak mau. Baik bang, sudah saya tunjukkan skep menhan bahwa petunjuk dari Kementerian Pertahanan diterima 400 sekian, termasuk yang kelompok 70 ini. Jadi tidak usah ragu lagi. Anak abang sama yang lain sudah sudah menjadi bagian 470 sekian itu. Dari kesaksian ini teman-teman, terkadang yang tadi dibilang oleh Pastor Billy betul. Kita kalau melihat pada kenyataan ya demikian. Tapi saya betul-betul bagaimana Tuhan berkati saya karena kita bawa dalam doa. Jadi kuncinya kembali lagi doa dan firman. Tidak bisa lepas teman-teman. Ya, banyak sekali kita ingin anak kita ke sana kemari karena kemauan orang tua, bukan kemauan si anak. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Satu lagi kesaksian dari Ibu Tior. Saya ada lagi? Dia nggak ada. 5 menit. 5 menit. Tapi saya mohon tolong, kan sebagian memang ada yang harus pulang cepat. Sebelum pulang kita harus foto bersama dulu, oke? Jangan pulang sebelum foto bersama. Boleh? Yuk. Aku tadi nangis ya ngeliat teman-teman semua di sini, teman kecilku yang luar biasa. Ini tempat kita jauh bisa datang. Untuk Billy juga, orang-orang bilang 30 sekian tahun saya suka ketemu dia. Ipar saya sempat kerja di tempat dia orang yang baik, orang yang humble, orang yang bandel, orang yang berserah ada Tuhan saat ini. Kita juga punya kenangannya Billy dengan Nancy, Ciko. Sering itu kita pulang sekolah foto-foto berempat malah senang Billy melihat sekarang. Untuk teman semua, untuk cerita Royke tuh saya punya cerita juga sedikit tentang anak saya. Waktu itu dia mau ini balik lagi, jangan kita mau terhadap maunya anak kita gitu. Raja itu
sempat papahnya karena dia gagal dulu jadi mau tentara atau ABRI, anaknya disuruh tarnos, dipaksa dipersiapkan segala macam. Saya batin saya sih nolak terus, tapi saya ikutin aja gitu sampai saya lihat di sana, singkat cerita masuklah di sana dengan luar biasa ya. Saya gemeter melihat dari pagi tidur di bawah pakai seragam doa saya bilang, Tuhan, saya kalau di sana saya nggak di sini gitu. Padahal udah Ria Mijat nih yang megang raja. Ria Mijat pada saat itu gagal ginjal, waktu itu sesudah sakit pasang ring. Sesudah divonis harus cuci darah segala macam, kita ke dokter, dia harus transplant. Pada saat ya itu balik lagi, maksud saya bercerita kalau kita langsung bilang ke Tuhan, ternyata Tuhan itu mendengar. Pertama saya ketemu dokter di Cipto, ahli transplant ginjal, saya cuma bilang dalam hati, Tuhan saya aja, kalau memang cocok gitu ya. Kata dokter, ya udah kalau cocok ibu gitu. Pas di mobil saya bilang, Pak tunggu 3 bulan. Saya berdoa dulu ya, saya minta sama Tuhan, saya minta bertanya sama Tuhan, sama dokter-dokter, ternyata bisa gitu, ibu cocok. Suami saya juga kayaknya dia nggak bisa apa-apa gitu. Dan pada saat saya mau menyerahkan ginjal saya nggak berpikir apapun gitu. Orang-orang yang kebakaran jenggot, lu bego, lu kan nanti begini, lu kan nanti begini. Saya tuh nggak ada pikiran apa-apa, lempeng aja gitu. Ya udah saya aja. Selama 3 bulan itu ada orang menawarkan ginjal, ada yang 400 juta lah, 500 juta, belum biaya hotel, belum segala macam. Ya udah kita coba nggak apa-apa gitu. Ada 3, gagal terus. Bener, 3 bulan kami balik ke dokter. 3 bulan itu gagal 3 orang, memang harus saya gitu. Tapi berbalik, kalau memang Tuhan sudah mau, Billy yang sudah begitu sampai sekarang kita lihat ya gitu. Saya sampai sekarang masih belum tahu loh rencana Tuhan terhadap saya apa. Karena saya sudah merasa melakukan yang terbaik untuk suami saya gitu. Sampai ginjal saya serahkan. Saya selalu bertanya sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Ya akhirnya memang ini maunya Tuhan gitu. Saya lupa kalau saya tuh ginjalnya tinggal 1, karena apa, saya emang ikhlas banget gitu. Kadang dokter, ibu jangan terlalu capek, ibu jangan ini. Pesan saya hanya, keluarganya aja pada saat itu nggak mau. Saya sih nggak mau gitu. Adiknya pun bilang saya sih nggak mau. Tapi saya nggak tahu, saya dipakai Tuhan untuk, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang, orang lagi duduk aja, kalau Tuhan sudah mau panggil, akan juga dipanggil. Orang seperti Billy, kalau Tuhan belum mau, dia masih mungkin dipakai, dibutuhkan orang. Itu luar biasa. Tapi tadi saya balik lagi, saya keluar air mata. Maksudnya Tuhan untuk saya apa ya gitu. Saya berusaha. Iya, memang. Tapi balik lagi memang saya hanya satu. Semuanya saya serahkan pada Tuhan. Setiap langkah saya 2 kali berpikir, kata orang, kamu sedih ditinggal suami, kamu lebih sedih juga saya tinggal saya 1 gitu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan menjaga saya, anak saya juga menjaga saya masih baru pulang, masih jet lag. Di sana dia bilang, mama kuat ya, saya kayaknya nggak pulang loh ke Indonesia. Dia bilang gitu, kenapa? Saya mau di sini aja gitu. Ya sudah nggak apa-apa gitu ya, tapi ya saya serahkan juga ke Tuhan karena saya nggak punya kekuasaan, saya nggak mau memaksa kamu harus pulang, kan yang bahagia saya, dia belum tentu. Tapi kalau dia di sana, dia masih panjang perjalanannya. Saya bilang, kamu serahkan semua sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya mau, kamu nggak pulang. Kalau Tuhan punya mau, kamu pulang. Apapun itu aja. Jadinya yang saya mau pesankan di sini, berbuat baiklah tanpa berpikir 2 kali. Berserahlah sama Tuhan. Apapun itu tanya aja sama Tuhan, pasti dikasih jawabannya. Saya banyak banget yang dikasih jawaban-jawaban yang di luar dari kekuasaan saya. Saya belum kayak Royke, Billy gitu yang setiap
Linda baca-baca Alkitab, hafal semua isi Alkitab, berkhotbah enggak, tapi saya bodoh menghadap Tuhan, saya baca, saya jalani, saya mohon, saya berdoa. Tuhan maha baik, maha penyayang, tiada yang mustahil baginya. Itu aja buat kita semua. Kita hidupkan kebaktian ini sekali 2 bulan. Kalau bisa kita datang, kalau memang ada halangan yang baik. Ini adalah di usia kita ini perlulah seperti ini gitu, yang berkumpul tapi untuk mendengarkan firman Tuhan, saling menyayangi, saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Maaf saya pulang ya, karena om saya nikahin anak, saya lupa, tapi saya utamakan kesini dulu baru saya makan. Thank you ya. Oke, kita mau nggak ketemu aku sama-sama. Kasih waktu 10 menit. Oke, kita percepat ya, nggak apa-apa ya. Kita memberikan persembahan. Saya bisa minta tugasnya siapa? Dani. Bukan, Susan sama Esther. Esther ya. Kasih doa. Persembahan dari 1 Tawarikh 1 ayat 6. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan Allah Bapa, kekasih jiwa kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami berkesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, tanda kasih kami kepadamu untuk segala berkat yang sudah Kau curahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini, kiranya Kau berkenan dan boleh dipakai untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami ini. Biarlah kami terus menerus dibaharui dan kami boleh menjadi serupa dengan Engkau.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, nanti kita minta Pastor Billy untuk berkati kita di dalam doa. Berkati kita dalam doa. Saya mau kasih sejarah sedikit kenapa kita bisa berkumpul di sini. Ini semua ide datang dari pada waktu kita semua berkumpul untuk melayat Malek, ya. Pada waktu itu ada Oli juga, ada Dayani, dan pada waktu itu sempat ngobrol juga sama Billy di telepon. Kenapa Lin? Tinggalnya kenapa? Saya bilang iya sakit. Kita mesti jaga kesehatan Lin. Ya udah langsung dia. Kita itu ini nih baik Allah Lin, mesti dijaga. Ya siap. Jadi saya percaya bahwa sampai umur 50, kebanyakan 55 kan di sini. Ada yang masih 17 tahun? Jadi kita di akhir ini kita foto bersama, Pastor Billy juga akan, dan dia memang punya kesaksian luar biasa tentang kesaksiannya. Kita juga berdoa untuk semua kita akan ada next meetingnya mungkin kita Januari, acara Natal. Januari aja, karena Desember masih full meeting, full acara keluarga. The nextnya kita adalah Januari ya. Kemudian kita semua, saya juga mengucap syukur untuk semua panitia ya yang terlibat. Kita rapat sampai berapa, 6 jam, 7 jam ya. Luar biasa. Sampai dia 3-4 kali keluar harus rokok, balik lagi keluar, sampai Zoom rapat. Jadi kita terima kasih untuk jerih payah semua panitia ya. Terima kasih. Baik, kita bangkit berdiri, kita mau tutup di tutup. Bisa minta Pastor Billy mendoakan semua. Sebentar juga kami akan bersama-sama. Tuhan fellowship kami berkati semua perkataan dan tindakan kami menjadi berkat bagi satu sama yang lain. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat dulu belah tangan kita. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, ada kesembuhan, ada kesehatan daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan, Amin.